Realme 7 Pro, smartphone terbaru dari Realme yang barusan aja launching dengan harga 5 juta kembali 1000. Sebagai pengguna Realme 6 Pro sejak awal launching, ya sebenarnya sih saya ingin upgrade ke Realme 7 Pro. Tapi setelah melihat acara launchingnya dan juga detail spesifikasinya, maka saya akan putuskan. Di sini saya akan bilang kepada kalian semua bahwasannya saya tidak akan upgrade Realme 6 Pro saya ke Realme 7 Pro. Titik. Bukan berarti Realme 7 Pro adalah smartphone yang jelek. Tapi, apa yang ditawarkan olehnya itu belum bisa menggerakkan hati saya dan juga kebutuhan saya itu masih memenuhi banget menggunakan si Realme 6 Pro ini. Jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian semua 7 alasan kenapa kalian harus membeli Realme 7 Pro dan 6 alasan kenapa saya akan tetap stay di Realme 6 Pro dan tidak membeli Realme 7 Pro. Oke, sekarang kita mulai dulu dari 7 alasan kenapa kalian harus membeli Realme 7 Pro. Yang pertama adalah karena desainnya yang sudah berubah. Dia tidak lagi memiliki desain yang mirip dengan Realme 6 Pro, tapi sekarang udah lebih fresh lagi. Seperti Realme 7, Realme 7 Pro juga memiliki desain yang kurang lebih mirip dengan warna dual tone dan juga finishing yang sudah agak ngedoff. Jadi dia tidak glossy lagi dan tidak gampang nempel sidik jari. Kemudian model kameranya sudah berubah, tidak lagi seperti yang dulu-dulu, sekarang sudah lebih ngotak dan lebih kekinian. Kemudian alasan yang kedua adalah karena Realme 7 Pro bukan lagi menggunakan panel IPS, tapi sekarang sudah menggunakan panel Super AMOLED. Jadi harusnya dia warnanya lebih vibran dan juga warna hitamnya itu lebih pekat. Dan karena dia udah menggunakan panel AMOLED, maka always on display dan juga fingerprint dalam layar itu sudah bisa digunakan di Realme 7 Pro. Kemudian alasan berikutnya adalah karena kameranya sudah memiliki upgrade di bagian hardware dan juga softwarenya. Hardwarenya sekarang dia menggunakan sensor yang kedua atau sensor second generation, yaitu Sony IMX682. Kemudian di sektor softwarenya dia juga memiliki fitur-fitur yang bisa dibilang cukup baru dan juga cukup berguna, seperti AI Color Portrait. Kemudian juga ada mode Pro di bagian video, mode 64 MP dan juga di Night Mode. Jadi ini benar-benar sesuai namanya 7 Pro. Dia juga memiliki fitur-fitur yang sangat pro yang bahkan bisa bermanfaat buat para content creator. Tentu dengan sensor Sony, maka hasil fotonya akan lebih tajam daripada yang menggunakan sensor Samsung. Kalian bisa lihat hasil fotonya sebagai berikut. Lalu, alasan yang kelima, kenapa kalian harus membeli Realme 7 Pro adalah karena kecepatan ngecasnya yang super ngebut. Dia memiliki teknologi 65 watt super dart charge yang bisa penuh dari 0 sampai 30%, 0 sampai 100% dalam waktu 30-an menit. Dan ini bisa dibilang adalah kecepatan ngecas yang paling cepat untuk smartphone di kelas mid-range. Bahkan di kelas flagship pun itu jarang yang menggunakan teknologi seperti ini. Ya, brand-brand besar seperti Apple dan juga Samsung itu mereka belum mengimplementasikan charger 65 watt. Tapi di Realme, kalian bisa mendapatkan teknologi ini dengan harga hanya 5 juta. Ini benar-benar salah satu key selling point yang benar-benar edan banget. Kalau misalnya kalian udah pakai HP ini, maka saya jamin kalian akan kufur nikmat. Kalau misalnya kalian ganti HP, pasti pinginnya balik ke HP yang punya kecepatan yang lebih cepat atau ya setidaknya yang kurang lebih setara ngecasnya. Kemudian alasan yang keenam kenapa harus beli Realme 7 Pro adalah karena dia sudah memiliki stereo speaker. Sebelumnya di 6 Pro itu belum ada stereo speaker, tapi di 7 Pro sekarang sudah ada. Jadi menggabungkan suara dari speaker bawah dan juga speaker grill yang ada di bagian atas atau yang sebagai earpiece-nya itu. Nah, ini benar-benar salah satu fitur yang bisa dibilang oke banget, apalagi kalau misalnya kalian lebih suka multimedia, nonton video dan juga nonton YouTube itu melalui HP-nya langsung tanpa menggunakan headset. Tentu ini akan sangat membantu banget. Dan alasan yang terakhir kenapa harus beli Realme 7 Pro adalah karena Realme 7 Pro support NFC. Buat yang suka jalan-jalan isi e-tol atau suka ya keliuran di mana-mana, maka NFC ini akan sangat berguna buat kalian yang misalnya kehabisan saldo di tengah jalan. Dan sekarang kita masuk ke 6 alasan kenapa saya lebih memilih stay di Realme 6 Pro dan tidak membeli Realme 7 Pro. Yang pertama adalah karena performa dan juga speknya itu
hampir sama, bahkan bisa dibilang 95% itu mirip banget dengan si Realme 6 Pro. Jadi prosesornya yang digunakan itu sama, Snapdragon 720G, yang mana kalau saya pakai buat Genshin Impact ya tentunya pastinya berjalan di settingan low yang ya oke lah, masih bisa dimainkan. Kalau misalnya 7 Pro itu bisa step up sedikit ke misalnya 732G atau 765G mungkin ya, itu saya mungkin akan pertimbangkan Realme 7 Pro untuk saya pinang. Tapi karena prosesor yang digunakan itu sama, maka saat ini saya masih belum butuh. Jadi itu adalah alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya sudah terbiasa menggunakan Realme 6 Pro dengan settingan layar 90Hz, maka tentunya layar AMOLED 60Hz di Realme 7 Pro itu ya bagi saya kurang nyaman dan kurang smooth aja. Ya ini memang ya preferensi aja, tapi saya lebih senang menggunakan layar HP Realme 6 Pro dibandingkan Realme 7 Pro. Walaupun 7 Pro menggunakan AMOLED, 6 Pro pakai IPS, tapi saya tetap memilih high refresh rate dibandingkan dengan kualitas layarnya. Ya itu preferensi pribadi, jadi mungkin ada yang lebih suka dengan layar AMOLED, bodo amat dengan ya 90Hz atau berapa gitu, bodo amat, yang penting mereka dapat layar AMOLED. Ada emang orang seperti itu, tapi bagi saya lebih prefer 90Hz dibandingkan layar AMOLED. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa saya masih memilih Realme 6 Pro dibandingkan 7 Pro adalah karena di bagian kameranya. Bukan masalah softwarenya, tapi masalah hardwarenya. Di Realme 6 Pro di bagian depan itu ada dual punch hole. Jadi di sini ada kamera utama dan juga kamera ultra wide. Walaupun kamera ultra wide ini masih jarang saya pakai, tapi di berbagai keadaan atau di berbagai kondisi itu saya masih menggunakannya, dan juga saya rasa ini sebuah hal yang saya butuhkan dibandingkan tidak ada sama sekali. Jadi misalnya kita lagi rame-rame kemudian pingin selfie bareng, apalagi di masa-masa pandemi gini kita harus jaga jarak, maka tentunya lensa ultrawide di Realme 6 Pro itu masih akan sangat berguna buat saya dibandingkan tidak adanya sensor ultrawide di Realme 7 Pro. Emang sih resolusinya lebih besar di 7 Pro, tapi ya ini adalah hal kecil, tentunya preferensi pribadi. Kalau misalnya kalian butuh ya mungkin 6 Pro akan lebih cocok, tapi kalau nggak butuh ya udah kalian ambil 7 Pro aja. Kemudian kamera di belakangnya itu lensa telenya di Realme 6 Pro itu kan ada. Di 7 Pro sekarang udah tidak ada lensa telenya. Jadi 7 Pro itu menggunakan 64 megapiksel yang biasa, kemudian sisanya itu paling ultra wide, kemudian depth sensor dan juga sensor black and white. Tapi kalau di Realme 6 Pro dia ada lensa tele 2x optical zoom-nya. Tapi dengan adanya lensa tele, maka focal range yang kita dapatkan ketika mengambil foto tentunya akan lebih bervariasi dibandingkan tidak adanya lensa tele. Dan apalagi saya menggunakan Gcam, maka tentunya lensa tele itu bisa saya gunakan juga bersamaan dengan Gcam yang ada di HP ini. Maka saya nilai lensa tele itu masih saya butuhkan, dan ya saya belum bisa upgrade ke Realme 7 Pro. Kemudian alasan yang keempat kenapa saya masih memilih Realme 6 Pro adalah ya karena pengecasan super cepat seperti 65 watt super dart charge itu masih belum saya butuhkan. Apalagi kondisi sekarang kita lebih sering di rumah, maka urusan ngecas itu paling ya saya pas subuh bangun, saya cas, kemudian saya tinggal sholat, saya tinggal makan, saya tinggal mandi, kemudian saya balik ke kamar, itu udah keisi sekitar 80-90%, dan itu menurut saya udah cukup banget. Dan apalagi kalau misalnya saya beli Realme 7 Pro udah rasain ngecas super cepat 65 watt, maka balik lagi ke 30 watt atau bahkan ke 40 watt itu akan berasa lambat banget dan akan kufur nikmat. Maka ya saya mending hindari dulu aja ya. Nanti tunggu 65 watt rame di mid range baru saya beli yang 65 watt. Tapi overall sih ini udah kenceng banget lah. Lalu alasan yang kelima, kenapa saya lebih memilih Realme 6 Pro adalah karena bahan materialnya di sini menggunakan kaca. Bahan kaca di Realme 6 Pro ini menurut saya lebih berasa premium aja, lebih berasa solid, dan juga dia itu lebih berat. Dan saya lebih seneng HP yang agak berat dibandingkan HP yang enteng-enteng atau HP yang ringan-ringan, karena ketika saya masukkan kantong itu lebih berasa oh ini ada HP, ketimbang kalau misalnya saya pakai HP misalnya ini ya iPhone 6s, ini HP-nya ringan banget. Bahkan kalau saya masukkan kantong ini bener-bener berasa kayak nggak bawa HP sama sekali. Jadi kadang-kadang saya juga sedikit panik gitu, oh ini HP-nya ketinggalan di mana gitu ya, padahal HP ini ada di kantong saya. Ya, begitulah intinya, saya lebih senang bahan material kaca dibandingkan bahan material plastik di Realme 7 Pro.
Dan yang terakhir adalah urusan harga. Harga SRP-nya pas Realme 6 Pro di launching adalah 4,5 juta dan SRP-nya sekarang di Realme 7 Pro naik drastis menjadi 4,999 atau ya 5 juta kembali 1000. Ya nggak bisa disalahin juga karena teknologi yang ditawarkan ini ya 65 watt itu nggak murah ya, pasti mahalnya. Bahkan chargernya aja bisa dibilang ya mungkin 1 juta atau 800.000 ya, itu ya masuk akal. Tapi karena Realme 6 Pro ini adalah produk yang bisa dibilang udah lama dan tentunya harga di online store itu pastinya udah turun, apalagi untuk bekasnya. Barunya aja mungkin kalian bisa nemuin sekitar 4 juta atau 4,1, atau misalkan hoki bisa temu juga mungkin di angka 3,9. Dan kalian mendapatkan prosesor seperti ini, kamera yang cukup mumpuni, kemudian ngecasnya juga super cepat, layarnya udah 90 Hz. Maka itu adalah hal yang bisa dibilang nilai plus buat Realme 6 Pro dibandingkan kakaknya atau adiknya si Realme 7 Pro yang barusan keluar dengan harga 5 juta dan speknya itu nggak jauh beda dengan si Realme 6 Pro. Tapi kalau kalian pelajar yang ingin membeli Realme 7 Pro, maka kalian akan mendapatkan diskon tambahan sekitar 500.000 untuk Realme 7 Pro. Tinggal nunjukin kartu pelajar kalian aja dan kalian akan mendapatkan diskon dan harga Realme 7 Pro sebesar 4,5 juta. Dan kalau seandainya kalian bisa mendapatkan Realme 7 Pro dengan harga segitu 4,5 juta, maka saya tidak akan komplain dan bilang sikat aja, karena ya dengan harga segitu kalian dapetin prosesor yang cukup mumpuni, kemudian juga ngecasnya super cepat, bahkan tidak ada yang bisa ngalahin, bahkan itu flagship pun ya, itu belum ada yang bisa menembus 65 watt kecuali brand sebelah yang emang bapaknya si Realme. So itulah dia pendapat pribadi saya mengenai Realme 7 Pro dan Realme 6 Pro. Apakah kalian lebih memilih untuk membeli Realme 7 Pro atau ya mungkin bisa ngambil yang lebih murah si Realme 6 Pro yang memiliki spek yang kurang lebih mirip dengan si Realme 7 Pro. Anyways, thanks for watching. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada salah kata, silahkan koreksi saya di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan subscribe aja channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa sekali mampir ke tombol like-nya dan juga di-share ke teman-teman kalian. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jane. Oh ya, kalau misalnya kalian mau cari casing-casing seperti ini, kalian bisa mampir ke link yang saya akan taruh di deskripsi di bawah. Jadi casingnya lebih kelihatan beda gitu ya, dan ini mungkin belum ada di luar sana.